Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisnani. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis data gerak. Sebelum saya menjelaskan mengenai kode yang dibuat, saya akan menuliskan kodenya terlebih dahulu. Sekarang saya akan mencoba untuk menjalani kodenya. Di sini hasilnya sudah muncul. Sebentar kita scroll ke atas dulu. Di mana di sini filenya sudah disimpan ke output JSON dan ini di bawahnya ada tabelnya. Dan juga sudah dibuat file HTML yang berisi tabel. Sebentar. Ini sekarang kita akan coba buka. Ya, jadi seperti ini bentuk tabelnya, bentuk tampilan aplikasinya seperti ini. Di sini ada waktu dan ini ada suhu per jam dan tempo per jam. Di bagian atas ini adalah library yang digunakan untuk mengambil data, memproses, menyimpan dan mengumpulkan data. Pertama, di sini ada library Axios untuk mengambil data dari URL dari link yang ada. Kemudian ini untuk membaca parameter command line, dan ini yang satu ini untuk passing argumen terminal. Dan di bawahnya untuk menyimpan file secara asik. Dan ini untuk mengubah HTML menjadi JSON. Dan di bawahnya ini ada constant ini. Ini untuk membaca input saat program dijalankan nantinya, dan dia ini akan mengambil URL dan juga outputnya untuk disimpan dalam variabel ini. Jadi ketika di terminal ini kan ada URL dan juga ada outputnya. Nah, itu. Jadi ini untuk menangkap keduanya adalah jadi menangkap keduanya kemudian disimpan di dalam variabel yang ada di bawahnya ini. URL dan web hasil. Terus yang ini yang Axios Get ini adalah untuk menangkap data dari URL. Axios Get URL Get untuk mengambil dari URL yang dimasukkan. Dimana ketika datanya sudah diambil nanti akan masuk ke respons data. Dimana respons data ini untuk isi datanya dan respons header ini untuk tipe kontennya seperti ini. Nah, di sini kalau datanya adalah HTML, program ini akan mencari tabel di halaman tersebut lalu diubah ke dalam bentuk JSON. Dan kalau tidak ada tabel maka akan muncul tulisannya tidak ada tabel HTML.
Terus tadi tulisan kalau berhasil akan disimpan ke file hasil yang ini sebentar, disimpan ke file output JSON ini karena sudah berbentuk JSON ya, berarti HTML-nya sudah diubah ke JSON seperti kayak ini di sini. Kemudian di else-nya ini ketika datanya adalah JSON bukan HTML, maka JSON ini akan diubah menjadi string biasa, kemudian ditulis ke file. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah data yang diambil ya, dimana ini waktu dan juga temperatur. Dan ini untuk mencocokkan waktu dan suhu yang ada itu berdasarkan indeks array. Indeks dari array-nya biar lebih rapi dan lebih sesuai urutannya. Di dalam tabel ini, mereka ini sudah tertata rapi. Di sini ada waktu dan suhunya juga. Sama di sini. Nah, di sini juga sudah rapi. Kemudian ini console table itu yang tadi yang ditampilkan di terminal. Ini ditampilkan seperti ini di terminal. Kemudian di sini untuk menyimpan data JSON tadi ini, data JSON ini, dan kemudian di bawahnya adalah ini untuk membuat tabel, dimana nanti ini untuk mengisi setiap tabelnya tuh ya, untuk mengisi tabel-tabelnya ini dengan buku ini. Jadi ketika sudah selesai nanti akan muncul ini letter HTML dan juga ini letter HTML yang berhasil dibuat. Nah, ini untuk ketika error terjadi, ketika error tahu gimana seperti URL gagal atau koneksi gagal, nanti akan keluar error di sini. Jadi problem ini adalah pada dasarnya itu melakukan ya, di URL tadi kita mencoba untuk mengambil data dari URL, dan ketika bentuknya adalah HTML nanti akan diubah ke JSON terlebih dahulu, yang kemudian ketika datanya adalah JSON harus dijadikan string, diubah jadi string, ya bisa ditulis ke file, karena write file ini hanya menyimpan string buffer, bukan objek. Dan kemudian setelah datanya didapatkan, diambil waktu dan temperatur untuk dimasukkan ke dalam tabel yang ada. Kemudian file-filenya berhasil dibuat dan ini rusak. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.